Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku pembicara pertama dari tim oposisi untuk menyampaikan sanggahan saya mengenai apa yang disampaikan oleh tim pemerintah dan juga argumentasi saya mengenai mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Di sini kami memiliki dua sanggahan terhadap apa yang disampaikan oleh tim pemerintah. Sanggahan kami yang pertama yaitu tim pemerintah mengatakan bahwa menggunakan jasa influencer akan menggiring opini masyarakat tanpa adanya diskursus yang sehat karena masyarakat cenderung mudah percaya pada tren yang sedang berlaku masa kini. Yang dimaksud oleh tim pemerintah dengan tidak adanya diskursus dan juga tim pemerintah takut bahwa masyarakat akan langsung percaya adalah ketika informasi yang disampaikan oleh influencer itu tidak dicerna oleh masyarakat atau mereka langsung mempercayainya. Padahal kita tahu bahwa influencer ini menggunakan media sosial dalam menyebarkan berita yang dimaksudkan, dan media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya juga telah dilengkapi dengan fitur seperti fitur komentar dan juga pesan pribadi, serta adanya kodrat manusia yang berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, membuat mereka justru bisa berdiskusi di media sosial ini dengan lebih luas dengan masyarakat lainnya, dengan pengguna media sosial lainnya. Contohnya saja kita lihat dengan kebijakan terbaru, yaitu kebijakan tentang SIM C yang dibagi menjadi 3 golongan. Di sini banyak sekali di Twitter cuitan-cuitan para netizen yang membahas tentang baik buruknya dengan adanya program SIM C yang dibagi menjadi 3 golongan ini. Justru dengan menggunakan sosial media, maka diskusi ini akan semakin luas dan memang ini riskan akan adanya provokasi. Namun di status quo yang terjadi saat ini, yaitu dengan pemerintah menyampaikan kebijakannya secara langsung kepada masyarakat, justru akan menimbulkan bentrokan secara fisik. Tapi jika menggunakan influencer, justru ini akan menekan bentrokan fisik ini, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian sanggahan kami yang kedua adalah dengan menggunakan influencer adalah merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab. Tidak benar. Ketika pemerintah menggait influencer untuk mempromosikan kebijakan mereka, mereka itu sudah menyeleksi influencer yang dipilih. Mereka tidak asal pilih. Inilah yang menjadi bentuk tanggung jawab mereka. Tidak benar jika tim pemerintah mengatakan bahwa ketika pemerintah menggunakan influencer untuk menyalurkan kebijakan mereka adalah bentuk pengalihan tanggung jawab. Di sini tanggung jawab yang kita lihat adalah tanggung jawab ketika pemerintah ini memilih influencer mana yang tepat untuk menyalurkan kebijakan mereka ini kepada masyarakat. Contohnya saja, ketika pemerintah ingin menyalurkan kebijakan tentang pendidikan, maka pemerintah akan memilih influencer yang bergerak di bidang pendidikan seperti Maudy Ayunda, Belva Devara, ataupun Jerome Pauline. Selain itu, pemerintah juga memiliki sosial media. Disinilah pemerintah juga ikut mengawasi, bahkan menegur influencer yang kedapatan melakukan penyelewengan. Contohnya saja kita lihat seperti kasusnya Raffi Ahmad yang justru habis vaksinasi melakukan pesta. Di sini Raffi Ahmad langsung ditegur oleh pemerintah. Oleh karena itu, pendirian kami di sini jelas bahwa penggunaan media sosial atau influencer untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah adalah langkah yang tepat. Karena yang menjadi tujuan kami di sini adalah agar kebijakan pemerintah ini bisa tersalurkan dengan maksimal. Mari kita masuk ke argumentasi kami. Argumentasi saya yang pertama adalah sosial media dan juga influencer justru memiliki jaringan yang luas. Kita tahu bahwa sosial media ini tidak terhubung oleh jarak dan juga waktu. Selain itu, setiap masyarakat yang memiliki internet bisa mengakses sosial media ini dimanapun dan kapanpun. Dan juga influencer ini juga tidak terpatok pada satu jenis media sosial saja. Oleh karena itu, dengan menggunakan sosial media justru bisa menjangkau masyarakat hingga di desa-desa yang mungkin tidak didatangi oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi. Contohnya saja, pemerintah akan lebih memilih bersosialisasi di daerah yang berpendudukan padat daripada mereka harus jauh-jauh datang ke desa-desa terpencil. Selain itu juga pengguna media sosial saat ini adalah banyaknya generasi Z, dan kita tahu bahwa di Indonesia ini usia produktif itu sedang meningkat, dan usia produktif inilah yang saya maksud dengan generasi Z. Oleh karena itu, dengan menggunakan media sosial justru merupakan cara yang efektif untuk menyalurkan
atau mensosialisasikan kebijakan masyarakat. Maksud saya kebijakan pemerintah. Lalu argumentasi saya yang kedua adalah influencer ini justru dekat dengan rakyat. Bagaimana influencer ini bisa menjadi seorang influencer? Itu karena adanya dukungan rakyat. Mereka bisa dikatakan influencer karena mereka memiliki followers minimal tertentu, dan siapa yang memfollow mereka ini adalah masyarakat. Masyarakat memfollow mereka karena mereka percaya bahwa influencer ini baik dan lain sebagainya. Selain itu, influencer ini juga rentang usianya beragam. Ada yang influencer dari usia anak-anak atau remaja ataupun juga di usia dewasa. Dari sinilah pemerintah bisa memilih influencer mana yang sesuai dengan rentang usia dan juga urgensinya untuk menyarukan kebijakan pemerintah yang akan disampaikan kepada masyarakat. Contohnya saja seperti tadi, ketika masyarakat ingin menyalurkan mengenai kebijakan tentang pendidikan, maka pemerintah akan memilih influencer seperti Maudy Ayunda ataupun Belva Devara yang jelas-jelas bergerak di bidang pendidikan, sehingga masyarakat bisa percaya. Oleh karena itu, dengan menggunakan influencer yang notabene dekat dengan rakyat justru merupakan langkah yang efektif untuk menyalurkan atau mensosialisasikan kebijakan masyarakat. Dengan argumen yang kami sampaikan tadi, maka kami percaya bahwa penggunaan influencer ini adalah langkah yang tepat, dan juga apa yang disampaikan pemerintah ini tidaklah benar karena kami bisa menyanggahnya Dewan Juri yang terhormat. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.